Nindya, tapi ini kakak kelas Nindya ya kalau nggak salah, Ken? Apa adik kelas? Aku bingung. Kemudian, Kelas, Bu. oh ya, baik. Jadi setelah menyelesaikan pendidikannya, ini Ken sempat bekerja di Komodo Survival Program dan juga sukarelawan di AHF itu apa sih? Indonesia Herpetofauna Foundation ya? Saat ini Ken ini bekerja di IAR Indonesia di Ketapang. Dan Ken punya minat pada satwa liar dan fotografi jamur, serangga, dan herpetofauna. Aktif mengupload foto di iNaturalis sejak 2017 dan Ken pada saat itu bersama teman-temannya pergi ke satu lokasi dan menemukan jenis yang pada saat itu bingung mau deskripsikan jenisnya apa begitu ya. Kemudian beberapa tahun kemudian dengan Munir ya yang kini sedang sekolah di Jepang, Munir kemudian mengolah hasil itu. Tentunya memang Ken dan teman-teman kembali lagi ke lokasi terus mengambil spesimen dan dideskripsikan menjadi satu spesies yang baru. Dan mungkin Ken nanti pada saat ini akan mengangkat topik pengalamannya pada saat mengikuti GOAK 2017, yaitu gerakan observasi amfibi reptil kita yang pertama, dan pengalamannya menemukan jenis baru itu. Silakan Ken, saya berikan waktu ke Anda, mangga. Iya, terima kasih Bu. Izin share screen ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan lagi, nama saya Umar Fadil Kennedy dari KPH Himakova IPB. Jadi hari ini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya mengikuti GOAK yang pertama, yaitu GOAK 2017. Nah, waktu itu tahun 2017 itu saya masih mahasiswa aktif ya, dan tergabung di kelompok pemerhati herpetofauna. Waktu itu masih baru-baru banget lah mengenal apa yang namanya herpetofauna itu, masih baru belajar juga kan pertama kali. Lalu ada informasi dari Bu Miki. Bu Miki ini kan juga kebetulan pembina KPH ya. Ada informasi dari Bu Miki kalau ada lomba untuk observasi amfibi dan reptil. Nah, tentu kami tertarik ya, dari teman-teman KPH itu langsung daftar karena ada hadiahnya juga kan bagi yang menang. Juga untuk yang mengajukan proposal, kalau nggak salah pas itu ada dana gitu buat bantuan perjalanannya gitu. Istilahnya lumayan lah, bisa jalan-jalan gratis kan. Nah, akhirnya kami daftar lah, ada 7 orang itu teman-teman KPH angkatan 2014 dan 2015. Kami atur strategi, juga ngelis jenis-jenis apa aja yang jadi target kami dan lokasi-lokasinya juga. Nah, berhubung tahun itu kalau nggak salah observasinya cuma satu minggu ya. Jadi kami cuman sempat mengunjungi itu 3 lokasi. Yang pertama itu kampus IPB, itu paling dekat kan. Jadi hampir setiap malam dalam seminggu itu, walaupun minggu-minggu perkuliahan, kami tetap jalan buat nyari-nyari amfibi reptil gitu. Nah, lalu ada Curug Cipete, ini perjalanannya sekitar 1 jam kalau dari kampus itu, kampus IPB. Di sini juga jenisnya lumayan untuk jenis-jenis dataran tingginya. Jadi sempat 1 sampai 2 kali selama GOAK 2017 itu ke sana. Nah, lalu yang terakhir itu ada Cagar Alam Long Sancang. Nah, ini pasti pada bertanya-tanya ya, kenapa kami milih lokasi ini sebagai lokasi observasi GOAK pada tahun 2017. Jadi sebelumnya itu dari Himakova sempat mengadakan ekspedisi yang namanya ekspedisi Raffles itu pada tahun 2017 awal, itu inventarisasi sumber daya alam hayati di sana. Jadi dari herpetofaunanya itu jenisnya
juga cukup menarik ya di sana. Kurang lebih kami ketemu sekitar 30 jenis dan beberapa itu ada yang first record di Jawa itu seperti Polypedates macrotis dan Caloprinus seperti itu. Nah, jadilah saya dan teman-teman itu berempat berangkat ke Leuweung Sancang naik motor kan. Nah, buat gambaran aja di Sancang itu tipe hutannya itu hutan mangrove dan hutan pantai juga hutan dataran rendah. Nah, di sana itu juga unik ya di Sancang ini. Di sana tuh ada unsur-unsur mistis gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau beruntung malam-malam suka ketemu orang-orang lagi ritual gitu di pinggir sungai. Jadi emang agak-agak serem gitulah. Nah, gitu. Itu ritualnya sekalian buang celana dalam dan kutang. Iya, mungkin Bu itu kayaknya bagian dari ritual atau gimana gitu, Bu. Nah, jadi kan setelah kami sampai di Sancang ini, kebetulan kami sampai waktu itu sekitar jam-jam maghrib lah, jam 6. Kebetulan kami di sana ada kenalan ya, nelayan di sana yang punya gubuk sementara di sana, namanya Mang Pedo. Jadi selama kami di sana tuh kami nginep dan makan itu dikasih sama Mang Pedo gitu. Nah, istirahatlah kami di rumah Mang Pedo itu. Baru sekitar jam 10 kami mulai observasi jam 10 malam. Itu kalau nggak salah hari itu hari Sabtu ya, malam Minggu gitu. Nah, situ kami udah mulai jalan sekitar 2 jam, itu jam 12-an kami udah nemu lumayan lah. Terus udah agak capek juga kan badan habis perjalanan jauh. Terus akhirnya memutuskan buat pulang. Nah, di sini udah agak mulai aneh nih pas perjalanan pulang kan. Pas kami pulang itu kok rasanya nggak nyampe-nyampe gitu. Nyasar kan, udah mulai panik, teman juga nyari-nyari tanda bekas sasatan golok kami pas berangkat juga nggak ketemu kan. Udah mana nggak ada yang bawa GPS. Akhirnya kami duduk dulu lah, nenangin diri. Tuh. Kami duduk sebentar, nggak lama ada suara katak gitu rame dari dekat kami. Akhirnya kami samperin ke tempat itu. Nah, ternyata di situ ada kolam dan banyak katak juga di situ. Ini gambarnya ilustrasi aja ya, tapi ini disancang juga gambarnya. Nah, pas kami samperin di kolam itu banyak banget jenisnya, macam-macam. Kami udah mulai foto-foto, ada ketemu ular juga kan, ketemu bunga arus di situ. Nah, terus ada salah satu temen yang sadar kalau suara katak yang di situ tuh ada satu yang beda gitu. Kan kami juga sotoy juga sih. Soalnya juga nggak terlalu paham suara katak, tapi emang perasaan ada yang beda gitu kan. Terus kami carilah ini katak di mana. Akhirnya ketemu, ini dia bentuknya. Dia ketemunya di semak-semak di atas kolam gitu. Gitu. Ukurannya lumayan kecil, sekitar 2-3 sentian gitu kan. Pas kami lihat ini awalnya kami pikir anaknya Polypedates kan, sotoynya kami itu. Kami kiranya anak Polypedates, tapi karena sama-sama nggak yakin, akhirnya ya udah ini katak kami simpen lah, kami simpen dalam plastik, kasih daun, lalu kami bawa balik ke camp gitu, ke tempatnya Mang Pedo. Nah, malamnya itu kami balik ke Mang Pedo itu lancar-lancar aja, malah nggak nyasar. Mungkin kami emang udah ditakdirkan buat ketemu katak ini kali ya. Nah, begitu. Lalu di pagi harinya seperti biasa kami pengamatan untuk cari reptil diurnal, baru setelah itu kami kembali ke Bogor. Nah, dari hasil GoArk itu sih sebenarnya kami nemu lumayan lah, tapi nggak menang sih memang. Ketemu sekitar 34 jenis. Waktu itu katak yang kami nggak tahu namanya ini kami namain genus Polypedates aja kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Nah, ya walaupun nggak menang, tapi buat kami yang baru belajar, baru mengenal herpetofauna waktu itu ya ini hasilnya udah lumayan banget. Nah, terus mengenai katak yang kami bawa itu, akhirnya pas setelah pulang dari Sancang itu kami langsung bawa ke lab herpetologi di LIPI. Kebetulan pas itu ketemu Mas Amir kalau nggak salah ya. Dan ternyata
Benar, jenis baru gitu. Setelah 4 tahun berselang berkat Mas Munir, Mas Amir, dan Bu Niki, akhirnya tulisannya terbit juga tentang deskripsi baru jenis ini. Namanya Chirixalus pantai selatan. Nah, untuk perbedaan morfologi, suaranya itu bisa langsung aja dibaca di jurnal ini. Gitu aja sih perjalanan saya di GoArk tahun 2017. Nah, saya mau kasih testimoni kali ya mengenai kegiatan GoArk ini. Selain untuk memperkaya data, herpetofauna di Indonesia, seenggaknya ada 3 poin penting yang saya rasakan langsung dampaknya itu buat saya pribadi. Yang pertama itu saya jadi kenal sama teman-teman yang aktif maupun sama ahli-ahli herpetologi di Indonesia. Gitu. Yang kedua, saya merasakan adanya perkembangan pengetahuan saya tentang herpetofauna di Indonesia. Apalagi kan saya sampai sekarang juga masih aktif ya untuk upload hasil observasi di proyek amfibi reptil kita di iNaturalis. Nah, itu juga seringkali salah identifikasi dan dikoreksi sama teman-teman, dikasih tahu bedanya di mana gitu. Nah, dan yang terakhir itu buat saya ngerasa ada perkembangan di hasil foto-foto herpet yang saya ambil. Dari dulu awalnya tuh hasil foto saya jelek banget gitu rasanya kan, pas bikin presentasi ini saya lihat foto-foto saya yang dulu itu kok rasanya jelek gitu. Tapi sekarang udah agak mendingan lah, agak lumayan lah mendingan. Tapi teman-teman yang di sini juga kayaknya fotonya juga banyak yang lebih bagus-bagus daripada saya gitu. Udah sih mungkin gitu aja cerita saya dari pengalaman GoArk tahun 2017. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya. Ternyata ada yang mistis-mistis juga di situ. Baik, terima kasih Ken untuk ceritanya. Selanjutnya kita akan mendengar pengalaman